Oke, pada malam ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan untuk HTML yang kita buat, yaitu Seswa, ya di mana dengan judul adalah perancangan prototype sistem monitoring kehadiran siswa berbasis web dari kelompok D. Oke, di sini ada kontribusi dari anggota kelompok D, yaitu untuk Capstone Project tahun 2026. Ada Aris Nanda Saputra dengan NIM 0492800557, yaitu sebagai penyusun UML, use case, activity diagram, kemudian sebagai perancangan antarmuka, kemudian untuk mengimplementasi halaman resiko dan laporan, serta penyusunan presentasi. Yang kedua ada Roy dengan name yaitu 0478688629 sebagai perancangan ERD, kemudian sistem login, implementasi halaman dashboard dan absensi. Juga implementasi notifikasi. Kemudian ada Visa Femiliolita yaitu dengan NIM 0497861104 yaitu sebagai yang mengerjakan bagian analisis kebutuhan sistem, pengujian sistem, penyusun laporan dan karya ilmiah, serta penyusunan poster. Oke, kita di halaman pertama berbicara tentang masalah, yaitu di mana kita mengidentifikasi masalah mengapa siswa dibutuhkan. Yang pertama, siswa ini dibutuhkan yaitu berdasarkan dari data Susenas BPS tahun 2025, jumlah anak tidak sekolah atau ATS yaitu usia sekitar 7 sampai 18 tahun itu mencapai 2,9 juta anak. Dengan salah satu kategori berasal dari siswa putus sekolah dan siswa yang tidak melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya monitoring kehadiran dan keterlibatan siswa secara berkelanjutan, yaitu di mana kehadiran siswa dapat menjadi indikator awal untuk mengidentifikasi siswa yang mulai mengalami permasalahan kedisiplinan maupun penurunan keterlibatan dalam kegiatan belajar. Yaitu di sini ada permasalahan utama dan faktor penyebabnya. Permasalahan utama yaitu pencatatan absensi masih manual, monitoring kehadiran belum efektif, identifikasi siswa berisiko belum terstruktur. Kemudian ada juga rekapitulasi laporan membutuhkan waktu yang lama. Faktor penyebabnya yaitu penggunaan pencatatan manual, belum adanya sistem monitoring terpusat, data absensi belum terintegrasi, penyampaian informasi masih terbatas. Kemudian untuk spesifikasi sistem yang kita gunakan adalah seperti kebutuhan fungsional yaitu ada login, dashboard monitoring, input absensi harian, daftar risiko siswa, notifikasi kehadiran, laporan dan statistik kehadiran. Untuk perangkat lunak sendiri kita menggunakan sistem operasi yaitu Windows 10 ataupun Windows 11. Kita menggunakan Visual Studio Code untuk codingnya. Kemudian untuk web browser kita bisa menggunakan Google Chrome, Google Microsoft Edge dan yang lainnya. Kemudian kita berbasis HTML, CSS dan JavaScript. Untuk desain sistem di sini ada use case diagram yaitu menggambarkan interaksi admin, guru atau wali kelas dan orang tua dengan sistem. Activity diagram menggambarkan alur proses mulai dari login hingga pembuatan laporan monitoring kehadiran siswa. Flowchart yaitu menggambarkan proses mulai dari login pengguna, input absensi, identifikasi risiko siswa, hingga penyajian laporan kehadiran. Entity relationship diagram yaitu menggambarkan hubungan antara data yang dijelaskan dalam bentuk keterkaitan antara entitas-entitas. Entitas database yaitu ada user, sekolah, siswa, absensi, skor risiko, intervensi, dan notifikasi. Baik, berikutnya ada algoritma. Algoritma yang kita pakai untuk penghitungan skor resiko yaitu weight sum model. Nilai ternormalisasi 0 sampai 100, skor finalnya 0 sampai 100 dengan rumus sum 0,40 kali N1 ditambah 0,30 kali N2 ditambah 0,20 kali N3 ditambah 0,10 kali N. Pada bobot 40% yaitu frekuensi alfa, normalisasi alfa per 20 kali 100, paling dominan, prediktor terkuat. Dinyatakan kritis, notifikasi plus eskalasi kepala sekolah. Pada bobot 30% nilai akademik,
N2-nya 100 dikurang nilai rata-rata, nilai rendah berarti resiko tinggi. 60 sampai 79 berarti tinggi. Intervensinya notifikasi orang tua. Bobot 20%, status ekonomi 0 tidak miskin per 100 KIP atau PKH. 30 sampai 59 resiko sedang, intervensinya catat untuk pemantauan. Terus bobot untuk 10% kondisi khusus, biner 0 per 100, yatim atau 3T, yaitu daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Faktor perlu perhatian tambahan, 0 sampai 29. Aman, intervensinya tidak ada tindakan. Implementasinya, ada absensi digital. Halaman ini digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran siswa setiap hari berdasarkan pilihan status kehadiran yang terdiri hadir, sakit, izin, dan alfa. Skor resiko, hitung otomatis 0 sampai 100 per siswa setiap hari. 4 variabel. Ditampilkan hasil identifikasi tingkat risiko siswa berdasarkan data kehadiran yang telah dicatat pada sistem. Notifikasi WA atau SMS. Pada prototipe ini, fitur notifikasi masih berupa simulasi pengiriman notifikasi sebagai representasi proses penyampaian informasi kepada orang tua atau wali siswa. Dashboard kelas, yaitu halaman dashboard mampu menampilkan informasi monitoring kehadiran siswa secara terstruktur. Laporan otomatis menampilkan ringkasan dan statistik kehadiran siswa dalam periode tertentu. Sistem juga menyediakan fitur ekspor laporan ke dalam format PDF untuk memudahkan proses dokumentasi dan pelaporan data kehadiran siswa. Pada login, halaman ini dirancang sebagai akses masuk bagi pengguna seperti guru maupun admin. Untuk selanjutnya, pada tampilan dashboard siswa, dashboard utama kita menggunakan matriks real time, ada 32 siswa, 28 yang hadir, 7 beresiko, 4 alfa. Grafik tren 4 minggu, tabel prioritas intervensi. Absensi harian, kita menggunakan input hadir, sakit, izin, dan alfa per siswa dalam satu ketukan. Counter real time per status, mode offline tersedia. Untuk daftar resiko, skor 0 sampai 100 per siswa diurutkan tertinggi, filter kritis, tinggi, sedang, dan aman. Cari siswa secara real time. Sistem login atau autentifikasi, registrasi plus login dengan validasi indikator kekuatan password, session, local storage, drop down user. Untuk pengujian sistem, metode pengujian kita menggunakan black box testing. Pengujian ini menggunakan metode black box testing. Pengujian difokuskan pada kesesuaian masukan atau input dan keluaran atau output tanpa memperhatikan struktur kode program. Fitur yang diuji adalah login, yang kedua dashboard, input, absensi, daftar resiko, notifikasi, laporan kehadiran, dan ekspor PDF. Kriteria keberhasilan, sistem menerima input dengan benar, sistem menghasilkan output sesuai yang diharapkan, tidak terdapat error pada fungsi yang diuji. Hasil pengujian atau target, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama pada sistem siswa dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, yaitu login, memasukkan username dan password yang valid, sistem menampilkan dashboard, masuk ke dashboard, dan berhasil. Pada bagian dashboard, membuka halaman dashboard, dashboard menampilkan informasi monitoring, dashboard monitoring tampil dan berhasil. Input absensi, mengisi data absensi siswa, data absensi berhasil diproses, data absensi berhasil diproses dan diperbarui, setelah itu berhasil. Daftar risiko, membuka halaman daftar risiko, data siswa dan tingkat risiko ditampilkan, informasi data siswa dan tingkat risiko tampil, setelah itu berhasil. Pada bagian notifikasi, membuka halaman notifikasi, informasi notifikasi ditampilkan, halaman notifikasi tampil, dan itu sudah berhasil. Laporan kehadiran, membuka halaman laporan, statistik dan laporan kehadiran ditampilkan, statistik dan laporan kehadiran tampil, dan berhasil. Ekspor laporan PDF, klik menu ekspor PDF, laporan berhasil diekspor ke format PDF, sistem berhasil menghasilkan file laporan dalam bentuk PDF, dan itu sudah berhasil. Untuk pada bagian logout, klik tombol logout, sistem logout dan session berakhir dan berhasil.
Trade-off dan kendala, keputusan trade-off, fokus pada prototipe dan fitur inti, sistem dikembangkan sebagai prototipe sehingga fokus pada fungsi utama dibandingkan implementasi penuh di lingkungan sekolah. Notifikasi masih berupa simulasi, fitur notifikasi dibuat dalam bentuk simulasi untuk mengurangi kompleksitas integrasi dengan layanan pihak ketiga. Ruang lingkup dibatasi pada monitoring kehadiran. Sistem difokuskan pada monitoring kehadiran siswa dan belum mencakup pengelolaan nilai akademik maupun administrasi sekolah lainnya. Kendala yang kami hadapi adalah waktu pengembangan terbatas, keterbatasan waktu pengembangan sehingga implementasi sistem dilakukan dalam bentuk prototipe. Belum diuji pada sekolah secara langsung. Tidak adanya mitra sekolah yang digunakan sebagai objek implementasi langsung. Keterbatasan data integritas layanan eksternal. Keterbatasan data real untuk melakukan pengujian sistem dalam skala yang lebih besar. Integrasi notifikasi dengan layanan eksternal belum dapat diimplementasikan secara penuh. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu demo untuk webnya ya. Oke, di sini. Oke. Di sini sudah ada yang kita bikin, yaitu kita menggunakan HTML di sini. Di sini ada dimasuk tadi ada email, kita bisa masukkan alamat email, kemudian ada kata sandi, kemudian sebelum masuk ke sini kita bisa daftarkan juga nih. Jadi kita ada nama lengkap, nama sesuai identitas, kemudian email, yaitu kita bisa pakai email sekolah, kemudian nama sekolahnya di mana. Sebagai di sini contohnya misalnya SMPN 3 Sorong. Kemudian kita bisa pilih kita perannya sebagai apa atau jabatannya yaitu sebagai guru atau wali. Kemudian wali kelas atau kepala sekolah, admin sekolah, guru BK. Kemudian kita masukkan kata sandi di sini dan kita buat akun. Ketika kita sudah punya akun, kita bisa langsung masuk di sini. Ya, ini misalnya saya masuk, saya langsung klik, kita masuk ke sini. Oke, mungkin dilanjutkan oleh Aris ya. Pada bagian dashboard siswa ini, coba kita Oke, kamu, oke. bagikan dulu Pak ya. Nah, pada bagian pantau siswa, dashboard kelas 7A, kelas 7B, kelas 8A, dan kelas 8B. Jadi di sini ada total siswa 32, hadir hari ini 28, seperti yang dijelaskan pada PPT tadi, berisiko ada 7, alfa hari ini ada 4. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat grafik tren kehadiran per 4 minggu. Dan di sini kita bisa melihat distribusi harian dalam bentuk diagram. Di sini kita bisa melihat bahwa sistem prioritas intervensi Ahmad Firdaus alfa bulan ini ada 8, skor 91, status kritis, dan aksinya intervensi. Nah, jadi di sini ada Siti Rahayu, Dimas Pratama, dan Nurul Hidayah dengan status kritis dan tinggi. Karena ada beberapa yang 8 kali alfa, 6 kali, 5 kali, dan 4 kali. Di sini kita bisa melihat pada bagian detail. Dimas Pratama, data kehadiran dan akademik, alfa bulan ini ada 5 kali. Nilai rata-rata 68, nomor HP wali murid, kelas 7A. Catatan dari guru, motivasi belajar rendah, teman-teman sering mengajaknya bermain game. Jadi kita bisa mengirim notifikasi via WhatsApp ke Bapak Heru Pratama selaku wali murid dari Dimas Pratama. Nah, setelah itu pada bagian absensi harian, kita bisa melihat di sini ketika semuanya hadir, kita bisa mengklik semua hadir karena semuanya hadir. Jika ada salah satu contoh untuk Ahmad Firdaus dari kelas 7A, kita ternyata sakit, namun dia izin, kita bisa klik di sini pada bagian S. Setelah itu Siti Rahayu, seandainya dia hadir, kita bisa pilih pada menu H. Untuk Dimas Pratama, ketika izin, kita klik di sini yang pada bagian huruf I.
Dan begitupun untuk bagian Nurul Hidayah atau dia ketika alfa. Kita bisa simpan absensi di sini. Setelah disimpan, kita lihat di sini ada daftar resiko. Daftar resiko siswa kita data lengkap, nama siswa, seluruh siswa, ada kelasnya, alfa per bulan, nilai rata-rata, skor resiko, level, terakhir update, dan aksi. Pada bagian alfa kita catat berapa kali per murid alfa dalam 1 bulan. Nilai rata-rata, jadi aksi itu dihitung dengan semakin besar, semakin banyak alfa dan semakin kecil nilai, aksinya sama dengan intervensi. Jadi semakin sedikit alfa bulan ini dan nilai rata-rata membaik, jadi detailnya di sini aman. Keterangan aksinya aman. Setelah itu pada bagian notifikasi, di sini riwayat pengiriman kepada wali murid Ahmad Firdaus. Di sini pesan berisi yang terhormat Bapak atau Ibu Ahmad Firdaus tidak hadir 8 hari di bulan April. Kita bisa mengirim via media WhatsApp dan di sini juga SMS. Dan kita bisa ngecek status terkirim atau gagal. Setelah itu, kita di sini juga ada menu jenis dari setiap murid. Apakah murid itu dalam aksinya kritis, tinggi, sedang, atau intervensi tadi. Pada laporan, kita bisa melihat di sini laporan bulanan, ringkasan kinerja, dan statistik kehadiran kelas. Kehadiran bulan ini lebih banyak yang hadir. Kita lihat di sini yang pada bagian merah itu alfa, bagian orange itu izin, bagian biru itu sakit. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Rata-rata kehadiran ada 87,4%. Siswa risiko kritis ada 3 siswa, notifikasi terkirim ada 21 pesan, intervensi dilakukan 5 kali, siswa kembali aktif ada 2. Kita unduh laporan PDF. Laporan sedang diunduh. Dan pada bagian di sini kita bisa ekspor PDF juga, input absensi yang tadi, kita bisa melihat di sini notifikasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jika kita ingin logout, kita bisa keluar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman saya, Roy. Silakan. Thank you buat penjelasannya dari grup D. Saya harap capstone kali ini bisa memberikan yang terbaik dan kita bisa belajar dari capstone ini buat kedepannya biar membuat lebih baik lagi gitu. Mungkin ada tambahan bisa? Ada tambahan? Nggak ada. Ya. Oke, kalau nggak ada tambahan kita tutup ya gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Bu Dwi sebagai dosen yang udah membimbing kami selama ini. Terima kasih.